Selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, masih semangat ya? Kalau saya bilang selamat pagi, wow benar masih semangat. Oke, kalau tadi pagi kita ada bicara terkait dengan pengelolaan sampah. Bapak dan Ibu masih hafal nggak? Tadi ada berapa jenis sampah? 5, apa saja? Daur ulang, guna ulang, mudah terurai atau organik ya, sampah mengandung B3. Satu lagi, residu. Oke, berarti sudah. Ya betul, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara terkait dengan sampah dan pengelolaannya, di sini kan terkait dengan bank sampah ya, terutama ya, di mana itu menjadi pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi yang akan kita coba kupas kali ini terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga bagaimana cara pencegahannya. Di sini Bapak dan Ibu akan kami bagi kelompok menjadi 3. Oke, silakan mulai membagi kelompok berdasarkan nomor yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Kelompok 1 ada di panggung utama, kelompok 2 ada di sisi sebelah kanan, kelompok 3 ada di sisi sebelah kiri. Di karpet merah telah tersedia masing-masing gambar. Oke, di sini di hadapan Bapak dan Ibu sudah tersedia gambar lingkungan kerja. Di sini yang kami contohkan adalah lingkungan kerja di bank sampah. Di sini Bapak dan Ibu kami minta untuk mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang dapat timbul atau terjadi di lingkungan kerja tersebut dengan cara menempelkan dot sticker yang sudah tersedia juga. Waktu 10 menit setelah Bapak dan Ibu mengidentifikasi bahaya yang kemungkinan terjadi atau timbul, sebutkan juga pencegahan apa yang dapat dilakukan. Waktu 10 menit mulai dari sekarang, silakan. Yang sudah selesai boleh kembali ke tempat semula. Pastikan ada 1 orang perwakilan yang akan mempresentasikan hasil temuannya. Nanti masing-masing perwakilan akan memegang gambar dan mempresentasikannya kepada kelompok yang lainnya. Oke, ada yang sudah siap terlebih dahulu? Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok 2 dulu. Ya. Siap ya Bapak dan Ibu, mohon mendengarkan rekannya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2, saya sendiri Ketut Utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, nanti disebutkan sama personel di kelompok 2. Yang pertama adalah menyampaikan kendala yang ditemukan di sini atau masalah yang ditemukan di sini. Di antaranya yang pertama dalam parkir kendaraan ini, seyogianya ini mungkin bisa diperhatikan. Pertama tentang kendaraan itu sendiri, apakah sudah narik tuas rem tangan itu sendiri, lalu juga petugas yang di sebelahnya mengatur salah satu lalu lintas dari lalu lalang pengguna jalan itu sendiri, apa di sini belum ditemukan. Lalu jumlah personil ini melebihi saya lihat, lalu mereka cara duduk yang tidak benar ataupun tidak diperbolehkan dari undang-undang lalu lintas. Lalu juga sekarang ditemukan juga masalah pengaman, tidak APD, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sepatu kerja, ya sepatu boot, dan kacamata. Masker sudah, kacamata. Terus ada juga kita lihat di sini ada menggelantung di sini yaitu
bawaan kresek. Ini juga akan menjadi penyebab keselamatan bekerja maupun pengguna jalan kalau ini sobek. Sebentar Pak, maaf, Bapak kan tadi menyebutkan situasinya ya. Nah sekarang bahayanya apa? Bahayanya kepada pengguna jalan itu sendiri Bu, kalau tidak ada yang dari personel ini mengatur, kan gitu Pak. Bahaya, terus bahayanya ada di situ. Dari segi pengguna jalan, keselamatan orang berlalu lintas Bu. Iya Pak, gitu kan. Nah artinya dari pengaturan personel terbanyak ini hanya terfokus di satu kegiatan itu saja. Dia lupa akan ada posisi parkir yang sedang bekerja, ya itu. Over capacity. Ya, gitu Bu. Terus dalam kalau over capacity kira-kira apa yang terjadi Pak? Satu, itu udah menyalahi aturan lalu lintas sendiri Bu, ya. Terus keperuntukan dari keselamatannya itu dan keperuntukannya dari mobil pengangkut ini. Berarti keselamatan. Keselamatan. Oke. Kan gitu ya Bu ya. Ini kan mobil roda 3, bukan mobil roda 4. Jadi sangat-sangat terbatas. Mungkin pengangkutnya seperti apa dan berapa, kan begitu Pak, Bu ya, gitu. Terus masalah sampahnya juga ini dilihat masih tercampur. Sampah tercampur maksudnya gimana Pak? Maksudnya bahayanya ke arah mana? Sudah jelas sekali berbahaya Bu, kita yang tidak pernah tahu, apalagi tidak pakai sepatu. Isinya yang tercampur ini ada beling, ada kawat, ada tembaga dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian. Oke, selanjutnya Pak? Nah selanjutnya apa lagi tadi ini? Kita mudah-mudahan semua jadi dukun ya. Kenapa gitu? Kendaraan ini juga sudah bayar pajak apa belum juga? Itu penting. Karena kenapa saya yakinkan seperti itu? Semua abai Bu, baru mentang-mentang plat merah dia nggak memperhatikan itu. Gitu sekarang loh. Bahayanya kalau tidak kena tilang. Kalau sudah kena tilang yang seharusnya bekerja 8 jam THL itu menjadi tertunda karena berurusan juga kepada petugas setempat. Menghambat pekerjaan. Okay. Itu bukan mengada-ngada, memang sebenarnya seperti itu. Wih, ini kayak pengalaman nih Pak, pengalaman daerahnya nih Pak. Ini saya pikir semuanya pasti pernah mengalami atau pengalaman seperti itu. Ini nggak main-main Pak. Bu, kami di DLH Kabupaten Buleleng pernah di stop gara-gara modelnya seperti ini. Selanjutnya ada lagi Pak? Itu aja permasalahannya. Nah, tanggapan untuk gini ya. Nah, sebentar. Tadi kan Bapak kelompok 2 baru mengidentifikasi bahaya-bahayanya. Sekarang solusinya atau upaya pencegahannya apa yang bisa dilakukan? Solusinya sudah jelas, menggunakan APD itu sendiri. APD-nya berupa apa Pak? Helm, masker, kacamata, sarung tangan, sepatu bot kerja, dan termasuk bajunya itu kalau malam hari ini tidak menutup kemungkinan ada petugas mulai sore hari sampai malam, berarti dia pakai rompi spotlight. Berarti dan disarankan APD lengkap. Ya, gitu ya. Kalau dinasnya memiliki anggaran tapi ya. Iya, karena nggak sedikit. Betul memang. Betul Bu, ya. Kita berbicara kenyataannya di sini. Terus SOP, ya. Di sini juga jumlah personel ditentukan dari instansi itu sendiri. Berapa yang mesti, bukan bahasa penghematan, berapa yang semestinya roda 3 itu bersih. Ini harus juga koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Idealnya berapa Pak kalau untuk motor sampah seperti ini? Karena saya kebetulan berbicara bukan idealnya di sini. Keperuntukan kalau roda 3 ini tidak lagi ada orang yang sebagai penumpang barang. Jadi khusus driver. Ya, ini juga bermasalah di kabupaten kami Pak, ya Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi tenaga yang duduk di sini, itu sangat dilarang. Selanjutnya. Nah, terus ini apa? Penyekatan pada bak angkut di sini maksudnya yang sudah terpilah. Ya, gitu ya. Terus sosialisasi ke K3 atau bintek ke pengangkut sampah. Nah, di sini ini dia belum memahami keselamatan kerja itu sendiri, bagaimana dia itu melaksanakan tugas, karena dia berpikir melaksanakan tugas adalah bagian dari kewajibannya dia sendiri. Tapi di sisi lain dia punya hak juga untuk bisa diselamatkan oleh regulasi-regulasi melalui dari sosialisasi itu.
Lalu dilengkapi dengan alat atau tanda pengaman yang seperti tadi kami sampaikan, seperti misalnya kalau yang APD tadi. ya semacam misalnya kalau pengangkut material itu pecah ban gitu misalnya, dia kan harus memasang paling tidak ada tumbuhan yang dipasang. Alat pengaman. Gitu lah, kalau nggak ada segitiga pengaman itu, paling tidak ada itu seperti itu. Oke, baik. Ya, itu aja Bu. Itu Terima tadi kasih. dari kelompok 2, mungkin boleh tepuk tangan buat teman-teman kelompok 2. Sebentar, dari sini kelompok 1 dan 3 ada yang mau mengomentari. Silakan. Dari kelompok 3 ada komentar terhadap terima kasih. gambar dari kelompok 2? Saya sedikit saja Bu, jadi mungkin ada, bukan mungkin sih, ada hal yang belum tersampaikan menurut pandangan saya. Pertama yaitu ada kesenjangan gender di sini Bu, jadi yang di bawah itu adalah seorang wanita, sedangkan yang di atas itu mereka duduk-duduk, prianya duduk-duduk. Jadi menurut saya ini adalah ada kesenjangan gender Bu di dalam foto ini. Oke, Seperti tapi itu. bukannya tuntutan zaman sekarang itu kesamaan gender? Ya menurut saya artinya dibantulah itu umumnya ya, Pak? pada umumnya seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, ya silakan Pak. Sedikit aja ya, gitu loh. Saya terbiasa juga berbicara orang banyak gitu loh. Ini juga saya sudah kasih tanda sebenarnya seperti itu Mas. Tapi saya memikirkan tertangkap nggak pada saudara-saudara saya di sini. Ngetes ya Pak? Iya, berarti Mas BJ ini luar biasa bisa membaca apa yang saya pikirkan. Berarti Mas BJ luar biasa. Saya sudah buat di sini kok. Ya, Oke, terima kasih. cukup ya Pak dari kelompok 2. Ada lagi dari kelompok 3 ada komentar atau lanjut saja? Kami mewakili dari kelompok 3, itu sesuai dengan apa yang gambar kami tangkap, di mana di sini kelompok 3 terdiri dari, sebutkan nama saya sendiri, Warte, Dion, BJ, Suardike, Mala, Erika, Mila, Ariana. Nah di sini untuk sesuai dengan materi yang disampaikan tadi itu untuk mengkaji daripada bahaya dan solusinya, sudah kami pisahkan. Lebih menurut kami ini lebih menukik, yaitu terhadap kesehatan manusia yang pertama, terus yang kedua kesehatan lingkungan. Kenapa kita baru pilihkan? Supaya nanti untuk memberikan solusi lebih pas menurut kelompok kami. Nah di mana yang pertama untuk kesehatan manusianya, dari gambar yang kita lihat yaitu secara ergonomi, ini perlu kita pahami. Artinya apa? Mereka itu ergonomi posisi tempat duduk. Posisi di duduk. sini ya, ini karena kita kesehatan manusia itu yang paling. Nah, ya tulang belakang atau tulang ekornya di sini. Ya itu karena tempat duduk itu perlu kita. Dan itu pun tempat yang diduduki juga harus memenuhi syarat, itu sesuai dengan ergonomi. Ya lanjut, melihat dari situasi gambar yaitu di mana kami lihat itu ibunya tidak memakai masker. Nah di sini kalau tidak pakai masker di sini akan terjadi suatu pencemaran, bisa ke adanya bakteri. Bakteri yang kami masuk di sini mungkin teman-teman jarang, yang ada namanya Shigella, Salmonella, itu bakteri kecil-kecil itu. Ya itu bisa masuk melalui hidung, melalui mulut. Ya itu tidak pakai masker. Terus kedua iritasi, tentu juga bisa iritasi di sini terjadi karena menggunakan pisau pada tangan, itu akan menyebabkan luka. Itu orang dulu kita selamatkan orang dulu. Terus tidak. Yang berikutnya varises, itu berkaitan dengan kaki. Tidak ada kecenderungan di sini. Terus tidak pakai sepatu juga, itu pengaman. Ya, tadi di kelompok di sana disebutkan APD, memang betul. Terus yang tadi sudah kami sebutkan tadi luka, itu luka luar. Nah, sedangkan untuk kesehatan lingkungan di sini kami tentu karena melihat dari situasi gambar di sini di mana adanya berbagai macam jenis sampah, itu ada kayaknya seperti oli di sini lah. Terus ada barangkali yang kecil-kecil mungkin ada B3-nya di sini ya, karena kita coba melihat gambar kami menganggap ada B3-nya. Nah, di sini perlu kita memperhatikan pencemaran udaranya karena dari B3 itu menimbulkan juga yang namanya pencemaran udara, bau. Bau dari B3 itu zat-zat kimia, itu bahaya sekali bagi pernapasan kita, apalagi tidak pakai masker. Oke, next. Nah lanjut, itu sirkulasi ventilasi kurang baik. Artinya kami karena gini gambarnya terbatas, kemungkinan itu tempat di sana pengap, artinya tertutup Panas. rapat, ya panas. Itu padahal
tidak memenuhi syarat itu. Nah, pencahayaan kurang. Nah, sini kami berapa melihat mungkin dari gambar sedikit itu ada pencahayaan kurang karena di sana perlu juga pengukuran cahaya yang pakai kita sering itu look factor-nya. Lanjut, solusinya Pak. Untuk yang pertama bagi manusianya itu kita menggunakan APD yang lengkap sama dengan kelompok tadi. Sebentar Pak, APD lengkap kalau untuk bank sampah seharusnya apa? Kalau di kami yang sering kami lihat dan kami sampai sering berikan itu mana masker, selop tangan, baju lengan panjang, ya, pakai sepatu, panjang juga pakai celana, itulah. Itu yang APD lengkap. Terus ruang kerja yang aman dan nyaman. Nah ini memang kita sangat perlukan, itu solusinya. Gimana maksudnya pencahayaan tadi biar tidak gelap. Itulah ada sirkulasi, ada sebisa mungkin ya Pak. Iya, karena di sini kita pakai SOP proses kerja. Di sana pun untuk pembangunannya secara Permen LHK nomor 6 tahun 2021 itu ada persyaratan pembangunan dan yang namanya gudang. Baik, oke, ya, cukup. Cukup ya Pak. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau komentar enggak? Oke, silakan Bu. Enggak harus saya Bu. Serius tapi ya Pak? Saya harus mendekat dulu Bu. Enggak kelihatan. Ya, kalau di bank sampah saya yang bekerja itu 19 orang memilah. Di sini mungkin gajinya terlalu besar, itu 1 Bu. Di situ kekurangannya Bapak. Ini yang terfoto cuma 1 Pak. Yang terfoto cuma 1. Mungkin yang megang gambar bagian dari foto itu mungkin ya. Yang megang gambar. Itu 1, jadi saya hanya mengamati itu karena hemat dan efisien terkait masalah memilah itu ditentukan dari jumlah personil. Ya, bukan juga lebih banyak personil lebih baik. Cuman dihitung dari sini banyaknya sampah itu tidak berkesesuaian dengan tenaga pemilah yang ada di situ. Cuman 1 orang ini mungkin menjadi penghambat yang saya punya target misalnya 1 hari mendatangkan sampah plastik 1 ton. Karena mengerjakan itu nggak hitung di sini mungkin besoknya tertunda lagi dan tertunda lagi. Mungkin itu saja. Overload pekerjaan. Silakan Pak. Mau nambahin? Begini Bu, mohon maaf karena Bapaknya melihat 1 wajar. Tapi kalau analisa kami paling tidak di sini sudah ada 2. Kenapa? Ya betul Bu. Yang satunya khusus mengambil gambar. Aduh. Nah jadi saya menanggapi. Ya, maunya gini, kalau menurut saya ada satu hal yang belum kita perhatikan di sana, yaitu terkait ini kan sudah dilakukan di bank sampah. Setidaknya sampah yang masuk di bank sampah itu sudah sampah-sampah yang terpilah. Dari foto tersebut terkesan sampah yang mau dikerjakan masih sampah yang tercampur. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Ini komentar atau pembelaan diri, Pak? Ya, mungkin saya harus sesama Bang Li harus dulu ya. Kalau saya kakak mampu baru diserahkan ke senior saya. Ya memang betul ini dari segi spesifikasinya ini semuanya adalah sampah jenis daur ulang. Artinya tidak tercampur semuanya. Seperti itu. Seperti itu aja sih jawabannya. Baik, cukup, bukan cukup, pembelaannya. Cukup. Boleh Bu izin? Bukan panjang enggak Pak? Ya enggak apa-apa, oke silakan Pak. Oh ini Pak, begini Pak. Kalau kita silat, inilah kembali ke kita Pak. Artinya apa? Enggak, ini yang benar, itu tadi bukan anak. Ya, yang tadi Bapak bilang itu mengenai gambar sampahnya tidak terpilah. Nah inilah tugas kita Pak. Kenapa? Kita tuh perlu mensosialisasikan, merubah mindset. Kenapa saya bilang berubah mindset? Inilah tugas-tugas supaya tidak semua ke sini dibawa. Enten loh. Artinya kita ini padahal kita punya regulasi sudah mapan sekali regulasi aturan-aturan yang kita punya, sedangkan di sini sampahnya menumpuk begini segini orang ini. Makanya mulai kembali ke sumber awalnya Pak. Izin Pak, bukan pembelaan. Oke, ya. Baik. Cukup ya tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, selanjutnya dari kelompok 1. Oke, Mas Saga yang akan presentasi, silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya hari ini ya siang ini akan mempresentasikan ya
bahaya-bahaya yang ada di bank sampah yang tersebut ya. Pertama, tangan terluka ya Pak ya Bu ya. Jadi kan di sini kan pemilihan tidak menggunakan sarung tangan ya. Nah, jadi rentan terluka ya. Nah, solusinya apa Bapak Ibu ya? Solusinya adalah menggunakan APD ya, salah satunya sarung tangan ya. Karena kan tangannya ini terbuka nih ya. Kemudian selanjutnya adalah kaki terluka ya. Banyak kan yang terluka ya Bu ya. Asal jangan hati. Jadi di sini ada ini ya, ini ya pengurus bank sampah yang tidak menggunakan alas kaki ya. Khawatirnya di sini ada pecahan kaca Bu ya, Bapak Ibu ya. Kan ini sampahnya belum terpilah, jadi takutnya ini ya bisa menembus kulitnya. Solusinya apa Bapak Ibu ya? Solusinya menggunakan sepatu ya. Ya sepatu boot ya kalau misalkan intinya ada yang menutupi alas kaki dari ini ya. Ini pengurusnya ya. Selanjutnya adalah sama ya dari kelompok sebelumnya ya, sampah tercampur ya. Jadi sampah tercampur itu ini bahaya ya Pak Bu ya, karena nanti ada ceceran apa ya, ceceran kimia, ceceran biologi dan sebagainya. Itu solusinya adalah pewadahan yang terpilah ya. Jadi kita istilahnya kita ini ya masukkan sampah-sampah itu sesuai dengan peruntukannya. Kemudian adalah ini ya Bu ya, rawan encok ya. Jadi biasanya nggak kerasa kalau masih muda ya. Biasanya kalau tua itu udah kerasa ya. Itu nanti solusinya apa Bapak Ibu ya? Jadi solusinya adalah posisi yang kerja yang ini ya terbaik atau ergonomis ya. Selanjutnya adalah di sini kan di dalam kerja bank sampah kan kita nggak tahu nih ya keberjalannya gimana. Terkadang ada kecelakaan kerja atau tiba-tiba karena terpapar bau jadi pusing, aduh pusing gitu kan. Nanti ada kotak P3K-nya ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir tambahan saya ya Bu ya. Tambahan saya kan ini bank ini ya pekerja bank sampah itu rawan ya istilahnya bau ya. Bau kan efek bulian ya. Kamu bekerja dari bank sampah bau ini gitu kan, dibully. Maksudnya bau ruangan atau bau badan? Bau sampah dari bau baju dari sampah-sampahnya kan nanti rentan biasanya dibully ya. Solusinya apa Bapak Ibu ya? Solusinya mandi ya. Cukup. Atau solusinya pakai pakaian misalkan sebelum setelah kerja di bank sampah itu ganti baju atau sebagainya kayak gitu. Oke, cukup kelompok 1. Yeah. Ada yang mau nanggapi enggak? Silakan. Mungkin sedikit untuk tanggapan dari saya secara visual aja lah. Ya Mas Aga. Sedikit itu kan ada motor parkir itu Pak. Nah di depan pintu itu apakah gak bahaya Pak? Ya harus detail itu. Tadi saya dikritik detail itu juga. Nah itu ada motor parkir. Kemudian mungkin sebelum dipoto digeser dulu lah foto anunya motornya. Terima kasih. Ada lagi Bapak? Saya nanggapin dikit nih dari visual itu aja. Kayaknya capek itu pada tungging-tungging itu milah sampah. Sudah, ya. Yang kedua yang saya lihat dengan visual aja di situ, volume sampah sedikit, orangnya banyak. Jadi rebutan sampah itu nanti. Dengan kelompok 2 tadi ya? Rebutan sampah nanti benar jadi terluka. Mungkin itu, mungkin disesuaikan volume sampah, efisiensi tenaga kerja seperti itu. Nah, ada cowoknya nggak tuh? Oh gender. Yang bawa motor kayaknya Pak. Oh, lagi makirin motor. Lagi motor. Lagi moto mungkin ya. Cluenya seperti itu. Nih, silakan. Baik, cukup ya. Satu lagi Bu. Oke, masih ada. Ya, ini penting, ini karena dulu saya mempekerjakan dengan suasana kerja seperti ini, langsung saya ditodong untuk beli tempat duduk. Ini satu pun tidak ada duduk memilah, karena memilah itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Jadi harus ditentukan penunjang alat kegiatan yang ada di situ. Itu sendiri Bu. Terima kasih. Ya, jadi tidak hanya P3K tapi alat yang mendukung, sarana prasarana yang mendukung. Oke, baik. Mungkin masih ada. Saya pikir nambah sudah. lagi satu saja, karena semua permasalahan sudah dapat kita identifikasi. Kita perlu siapkan pendukung daripada penyelamat kecelakaan kerja itu. Yaitu apa? Siapkan jaminan kecelakaan kerja. Oke, baik. Sudah selesai semua
Oke, tepuk tangan buat kita semua, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan duduk, kami persilakan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi tadi itu Bapak dan Ibu sudah berhasil mengidentifikasi bahaya apa saja yang kemungkinan timbul di lingkungan kerja kita. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkelompokkan jenis-jenis bahaya apa saja. Di sini kita jenis bahaya kita kelompokkan ke dalam 6 jenis. Yang pertama ada fisik, yang kedua biologi, kemudian yang ketiga kimia, ada ergonomis yang keempat, yang kelima ada keamanan, yang keenam ada psikososial. Untuk selanjutnya mungkin boleh share atau ada Bapak dan Ibu yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bahaya fisik. Ada yang berkenan untuk menjelaskan? Oke, silakan Pak. Terima kasih, saya Wayan. Dalam kesempatan ini ingin menjelaskan bahaya yang berkaitan dengan fisik, yaitu sebuah bahaya yang terjadi dalam kegiatan kerja kita yang akan dapat melukai organ tubuh kita. Dapat melukai organ tubuh. Ada lagi yang bisa sharing? Oke, silakan Pak Dion. Ada dua sih sebenarnya Bu, dari hazard dan disasternya. Bahaya itu pasti akan ada, tapi resikonya yang akan hindari. Jadi bentuk hazard yang ada di dalam lapangan yang cenderung akan berdampak besar atau kecil tergantung dari perbuatan kita atau tergantung dari APD kita yang melukai paparan luar fisik dalam arti luka luar. Oke. Baik, ya jadi itu tadi ya, sebetulnya kalau bahaya fisik itu memang tidak secara langsung mengenai kita, tapi memang lebih ke faktor luar. Di sini Bapak dan Ibu sudah berhasil mengidentifikasi, contohnya kecapean atau kelelahan, kemudian sakit mata, kemudian ruangan gelap juga jadi faktor mengakibatkan sakit mata, kemudian ada ruangan yang pengap, tadi kalau dari kelompok 1 kalau nggak salah ya, yang kelompok 2, karena katanya ruangannya nggak ada pencahayaan. Kemudian ada pusing karena kepanasan, mungkin kayak tadi yang bapak-bapak pengangkut sampah itu juga kan bekerja di luar. Nah itu mungkin salah satu faktor fisik yang timbul akibat oleh pekerjaan-pekerjaan tadi. Kemudian untuk selanjutnya bahaya dari jenis biologi, ada yang bisa sharing terkait dengan biologi? Ada yang bisa sharing Bapak dan Ibu? Oke, silakan Bapak. Pak Warte ya. Barangkali untuk bahaya biologi di sini berkaitan dengan binatang Bu, atau virus Bu. Ya, ini berarti dari makhluk hidup. Yaitu bahaya biologi itu bahaya-bahaya yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti kita sampaikan dari kelompok 3, yaitu sejenis bakteri. Itu bisa menyebabkan dari bakteri, umpamanya seperti saya bilang Shigella, Salmonella, virus, bakteri dan lainnya yang terkandung di dalam sampah tersebut. Itu secara fisik. Ya, baik. Mungkin betul apa yang dikatakan Pak Warte tadi, memang bahaya biologi itu lebih kepada unsur seperti virus, bakteri, ataupun serangga yang bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit ataupun iritasi. Kemudian kita masuk ke jenis bahaya yang ketiga, yaitu kimia. Ada Bapak dan Ibu yang bisa menjelaskan? Oke, Mbak Ocha. Ya misalnya terhirup
aerosol atau obat-obatan yang dari sampah B3 misalnya, kan dari rumah tangga juga banyak. Jadi spesifik yang diakibatkan oleh sampah mengandung B3. Iya, memang bahaya kimia tadi memang lebih identik dengan sampah-sampah yang mengandung B3. Di sini memang tidak para bank sampah memang tidak hanya mengumpulkan sampah berupa botol plastik saja ya, tapi kadang-kadang ada kaleng bekas disinfektan ataupun apa sih yang semprotan nyamuk serangga itu. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian kalau hasil identifikasi tadi terluka karena bahan B3 dan sesak napas. Oke, tadi sudah dibahas. Kemudian yang keempat, bahaya ergonomis. Ergonomis Bapak dan Ibu ada yang bisa bantu menjelaskan mungkin? Tadi banyak disebutkan juga kok. Iya betul. Posisi duduk terutama ya, karena kebanyakan para pekerja bank sampah tadi bekerja dalam dalam posisi duduk. Itu memang salah satu faktor ergonomis. Yang kelima, bahaya dari keamanan. Keamanan, Bapak dan Ibu ada yang bisa jelaskan terkait dengan jenis bahaya dari faktor keamanan? Situasi lingkungan, iya. Situasi lingkungan. Ada lagi? Tertabrak, kalau tertabrak kan berarti apa sih namanya? Efeknya ya. Bahaya yang kemungkinan timbul. Ada lagi? SOP enggak. Sebetulnya sih kalau keamanan itu lebih kepada misalkan di suatu tempat kerja itu seperti tadi yang terjadi seperti Bu Aisyah kali ya, sering ketendang karpet. Nah ini karena posisinya yang tidak benar, ataupun kalau di bank sampah induk itu kan biasanya sampahnya menggunung. Nah itu juga kan rawan bahaya sebetulnya. Mungkin kalau keselamatan, keamanan lebih seperti itu. Ini keselamatan kali ya Mas Fikri? Keamanan dan keselamatan, biasanya keamanan dan keselamatan. Oke, yang terakhir dari identifikasi Bapak dan Ibu tadi, untuk jenis bahaya keamanan itu ada iritasi luka, terjatuh, ditabrak, dan kebanyakan memang dari terluka ya. Yang terakhir, psikososial. Psikososial, ada yang bisa bantu jelaskan nggak Bapak Ibu? Faktor bahaya psikososial. Iya, psikososial. Di sini sih kalau dari hasil identifikasi Bapak dan Ibu itu ditangkap. Oh, ditangkap karena apa, Pak? Oh, karena ditangkap, sakit hati, diomelin. Ini apa? Dikatai. Ya, psikososial itu lebih ke psikologis ya. Jadi memang hal-hal seperti mungkin kalau yang bank sampahnya pekerjanya banyak, itu pasti ada yang namanya pengurus satu yang memberi instruksi, kemudian ada pekerja. Itu memang unsur-unsur seperti dikatai, diomelin, itu memang salah satu tanpa disadari ya, itu merupakan salah satu faktor bahaya psikologis atau psikososial. Oke, baik Bapak dan Ibu, tadi kita udah berhasil mengidentifikasi bahaya dan bagaimana upaya-upaya pencegahannya. Jadi sebetulnya sih kesimpulannya tanpa disadari lingkungan kerja kita memang banyak mengandung unsur bahaya. Hanya saja ketika kami mencoba training ini dengan bank sampah, bahaya yang kami gali, yang mereka sampaikan tidak sebanyak dan Bapak Ibu sampaikan, karena mungkin mereka berpikir bahwa itu biasa aja, nggak bahaya gitu loh. Tapi lain bagi kita bahwa itu sebetulnya tuh bahaya, tapi bagi mereka belum tentu. Nah untuk itu setelah ini bagaimana upaya pencegahannya, Mas Fikri akan menyampaikan sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.